Ganjar Pranowo menjadi tokoh yang kian bersaing di bursa calon presiden. Namanya bahkan cukup konsisten mengungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan di sejumlah survei teranyar. Pesona dan gerilya marketing politik dari Ganjar ditengarai menjadi alasan mengapa namanya begitu mendominasi ruang publik. Namun, semua keunggulan itu tidak akan berarti jika akhirnya Ganjar tak diusung oleh partai politik. Lantas, sejauh mana Ganjar mampu menjaga momentum ini hingga 2 tahun ke depan? Apalagi internal PDI Perjuangan juga belum memperlihatkan dukungannya secara penuh. Hasil survei nasional Carta Politika di Desember 2021 menjadi penutup tahun yang menyenangkan untuk Ganjar dan para pendukungnya. Bagaimana tidak? Dalam simulasi 24 nama dan 10 nama, Ganjar selalu bertengger di daftar teratas capres potensial. Dukungan kepada Ganjar yang tetap kuat dalam simulasi 10 nama juga memperlihatkan perilaku pemilih yang menjadikan Ganjar sebagai alternatif saat tokoh jagoan mereka tidak masuk sebagai kandidat capres. Padahal, jika kita kembali menengok ke awal 2020, elektabilitas Ganjar masih berada di luar 3 teratas. Hasil survei indikator di Februari 2020 misalnya, hanya menempatkan Ganjar di posisi keempat dengan elektabilitas sebesar 9,1%. Akan tetapi, tren ini mengalami pergerakan positif yang konstan. Elektabilitas di bulan Mei, Juli, dan September 2020 mengubah signifikansi Ganjar yang akhirnya berhasil melampaui Prabowo. Mengapa hal ini bisa terjadi? Pengamat politik Yunarto Wijaya menjelaskan kepada kami alasan dibalik meroketnya elektabilitas Ganjar Pranowo. Pertama, dia dianggap mewakili, dia dianggap ada kesamaan dengan Jokowi. Sehingga kemudian mudah sekali buat Ganjar menarik hati para pemilih Jokowi yang akan mencari penerus Jokowi pasca harus pensiun 2024 ya. Jadi variabel-variabel dalam sosok Ganjar tadi, modal besar dia dengan latar belakang merangkak dari bawah, meritokratis, berprestasi, dan mewakili ideologi nasionalis, itu dianggap itu akan dengan sangat mudah akan menarik pemilih muda terutama dan para pemilih Jokowi yang sedang mencari penerus Jokowi. Kedua ya memang dia punya gaya komunikasi yang katakanlah juga nyambung dengan gaya anak-anak muda yang jumlahnya dominan tadi ya. Ketiga, kalau kita lihat dari sisi momen, kecenderungan ketika dia ditolak oleh sebagian internal PDI Perjuangan, itu malah makin mencuatkan namanya, terutama di 7 bulan, 8 bulan terakhir ya. Karena biasanya kan kalau kita lihat dulu Pak Jokowi juga melonjak tajam ketika ada konflik dengan Pak Bibit Waluyo, gubernur saat itu. Lalu kemudian juga Pak SBY ditolak oleh almarhum Taufik Kimas. Momen ketika dia ditolak itu malah kemudian makin melambungkan namanya. Pengalaman pemilihan langsung di Indonesia sudah sempat membuktikan bahwa lampu yang sedari dini menyorot sejumlah nama potensial tidak lantas menjamin keterlibatan mereka dalam gelanggang elektoral. Kita harus melihat kembali nama-nama potensial yang muncul, misalnya saja saat menjelang pemilu 2014. Hasil survei CSIS di bulan Juli 2012 menempatkan nama-nama besar seperti Prabowo, Megawati, Yusuf Kala, Abu Rizal Bakri, dan Wiranto di 5 urutan teratas kandidat capres potensial. Tetapi, dari sejumlah nama tersebut, berapakah yang akhirnya diusung sebagai capres? Apakah kandidat tersebut juga menjadi pemenang kontestasi seperti yang diproyeksikan? Nyatanya, fenomena yang ada di Pilpres 2014 juga terjadi di momen elektoral lain. Melompat ke pemilihan Presiden Amerika tahun 2008, kesengsaraan menimpa Hillary Clinton yang mulanya mendominasi dukungan dalam berbagai opinion polls kandidat capres Partai Demokrat selama Desember 2007. Kondisi menjadi berbeda saat 6 bulan menuju hari pemilihan di 4 November 2008 karena Barack Obama mengambil alih posisi dan dominasi Hillary di sejumlah opinion polls. Cerita yang serupa juga datang dari Pilkada Provinsi Jawa Timur 2018. Nama wali kota Surabaya saat itu, Tri Risma Harini, mendapat dukungan yang bahkan melebihi elektabilitas Khofifah Indar Parawansa yang akhirnya terpilih sebagai gubernur. Dalam daftar kandidat potensial gubernur Jawa Timur yang dikeluarkan oleh Poltreking pada 2017. Memang, penolakan untuk berpartisipasi dalam pilkada datang secara langsung dari mulut Risma.
Tetapi ini tidak menghapus kenyataan bahwa kemunculan nama-nama potensial untuk mengisi jabatan publik tidak paralel dengan keikutsertaan apalagi kemenangannya. Seharusnya pengalaman tersebut mampu membuat Ganjar sedikit lebih awas, menjaga agar kuda hitam dalam Pilpres 2024 tidak memendam elektabilitasnya. Upaya ini menjadi sangat penting, karena sebelum sampai ke sana, Ganjar pun sudah dihadapkan dengan tantangan besar di internal partainya sendiri. Sosok Ganjar yang dianggap melangkahi garis tepi partai akhirnya memunculkan sejumlah momen dramatik. Pendukungnya dikafirkan dengan sebutan celeng, ia tidak diundang dalam jawatan yang dilakukan Puan di Jawa Tengah, hingga bantuan yang sempat ia beri kepada salah satu kader PDI Perjuangan dikembalikan karena dianggap berbalut pencitraan. Bisa dikatakan, skenario pengusungan Ganjar dari PDI Perjuangan masih 50-50. Apalagi PDI Perjuangan juga terkenal sebagai partai yang sering mengeluarkan nama kandidat di menit-menit akhir waktu pendaftaran calon pejabat publik. Saya kemudian terusik untuk melihat kemungkinan koalisi pengusung Ganjar yang tersedia jika ia tidak dicalonkan oleh partainya saat ini. Berdasarkan hasil pemilihan legislatif 2019 lalu, koalisi Golkar bersama Nasdem serta Demokrat adalah alternatif yang paling memungkinkan untuk mengusung Ganjar sebagai capres. Apalagi, identitas Ganjar sebagai nasionalis masih bisa diakomodasi oleh ketiga partai tersebut. Tinggal bagaimana Ganjar bisa merebut hati kalangan nasionalis di ceruk PDI Perjuangan dan Gerindra, serta mengungguli suara-suara pendukung partai Blok Islam. Fakta bahwa pendukung Ganjar juga berasal dari lintas partai menjadi modal yang sangat baik. Belum lagi, ketokohan kuat yang masih menjadi daya tarik utama dalam perhelatan politik tidak secara merata dimiliki semua partai politik di Indonesia. Lalu, apa yang harus dilakukan Ganjar agar tempo saat ini mampu ia kelola dan jaga tanpa harus kehabisan bahan bakar di 2024 nanti? Ganjar ini kan punya modal yang bisa dioptimalkan lagi ya. Beliau kan pembina juga di PAPDESI. Itu asosiasi yang dari kepala-kepala desa, itu jumlahnya sangat besar. Dia bisa, dari situ dia bisa kemudian memiliki jaringan yang sangat luas, dan dengan kerja yang baik dia tunjukkan melalui desa-desa percontohan, dan kalau kemudian solid jaringan infrastruktur PAPDESI yang kebetulan pembinanya adalah Ganjar gitu ya, itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Yang kedua adalah bagaimana dia tunjukkan bahwa bukan hanya kekuatan personal branding yang dia miliki dengan sisa waktu 2 tahun. Dia harus tunjukkan bahwa Jateng dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki, dengan warisan masa lalu yang tidak mudah untuk ditanggung, tapi memang bisa mengakselerasi hal-hal yang selama ini dianggap melekat dengan Jateng ya pada masa-masa lalu, terutama terkait dengan kemiskinan dan pengangguran. Dengan segala variabel yang ada, mampukah Ganjar Pranowo untuk mempertahankan keunggulan hingga pemilihan presiden 2024? Mampukah ia meyakinkan partai-partai politik untuk mendukungnya, mengingat partai tempatnya bernaung sekarang masih semangat mengusung Puan Maharani, meski beliau hanya memiliki elektabilitas di bawah 1% di berbagai lembaga survei? Atau ia justru akan tenggelam secepat ia meroket?